Cek, selamat datang, 1, 2, 3, cek. Oke, selamat datang kembali ke channel YouTube saya, Beruang Bali FX atau BBFX. Hari ini tanggal 19 Desember 2024. Oke, buat kalian yang mau mempersiapkan liburannya, pada liburan kemana nih? Di akhir tahun, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Oke, kembali ke laptop. Hari ini saya mau bercerita tentang, atau mungkin mau berbagi sudut pandang saya tentang market struktur atau market structure atau struktur market. Nah, terserah deh kalian mau pakai yang mana tuh pemilihan bahasanya. Di sini saya tidak mau menggurui, tidak mau mengajari, hanya berbagi sudut pandang, pemahaman saya tentang market struktur atau struktur market. Buat para suhu, buat para senior, buat para trader yang sudah expert, boleh skip video ini, karena buat kalian mungkin ini adalah materi receh yang gak penting. Tapi buat para trader yang baru banget bergabung atau newbie, atau sedang belajar memperdalam tentang trading, oke, silahkan pantengin video kali ini. Oke, so we start. Saya mau ambil contoh ini di pair atau di market Australian Dollar Yen atau Audi JPY di time frame 1 jam. Kenapa saya menggunakan time frame 1 jam? Saya ingin pergerakan marketnya lebih stabil, tidak mau terlalu banyak distraction, manipulasi market kalau di time frame lebih kecil itu ya. Ya, meskipun di time frame besar juga ada, cuma biasanya pergerakan market lebih firm atau lebih tegas seperti itu. Oke. Market struktur itu adalah simpelnya bagaimana pergerakan market itu, apakah dia sedang berada di fase uptrend atau bullish, apakah dia sedang berada di fase downtrend atau bearish, ataukah dia berada di fase akumulasi atau sideways atau base, whatever the name. Perbedaannya gini, kalau market sedang trend, ya saya langsung contohkan di sini aja. Kalau market sedang trend, biasanya dia akan membentuk higher low seperti ini. Ini untuk yang uptrend seperti itu ya. Atau trend sedang bullish. Nah, dan sebaliknya ketika market trendnya adalah downtrend atau bearish, dia akan membentuk lower high dan lower low. Nah, awalnya kan ceritanya begini nih. Nah, dia akan nge-break area ini, kemudian begini. Nah, kemudian akan mencoba untuk high untuk nebusin tapi nggak bisa, gagal, kemudian dia turun. Nah, seperti ini. Set. Ya. Nah, ini yang disebut dengan lower low karena apa? Dia lower high karena dia high-nya lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Ini ya. Biasanya ini pola marketnya adalah dia berasal dari uptrend, kemudian dia akan membentuk sideways beberapa periode, kemudian baru turun untuk downtrend seperti ini ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan market struktur. Kalau saat downtrend, market strukturnya berarti ada lower high, lower low, lower low, lower high, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya ya. Begitu pula tadi market uptrend atau bullish, dia ada higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, sampai suatu titik dia akan sideways, muter-muter di tempat, kemudian akan reversal atau downtrend ya, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita trading, ada yang namanya teknologi indikator di TradingView. Jadi seperti saya menggunakan indikator market structure ini yang otomatis menunjukkan lower high, lower low, higher high, higher low, ataupun bagaimana itu. Nah, itu hanya untuk mempermudah saya dalam menganalisis market trading, istilahnya saving energy lah ya.
Nah, contoh nih di pair Australian dollar JPY. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah higher low, higher high, berarti dia sedang uptrend. Nah, market struktur yang terjadi adalah saat dia naik seperti ini turun, ini adalah sebuah koreksi. Dia belum disebut dengan downtrend. Kenapa? Karena low atau higher low yang ini belum di break. Kapan terjadinya downtrend? Ketika higher low yang ini atau low yang paling bawah ini sebelum uptrend itu ke break turun, ya, baru bisa ada disebut dengan downtrend. Nah, sebenarnya saat ini kalau kita lihat chart, ya, kalau kita lihat chart saat ini sebenarnya hanya fase koreksi. Ya, ini set, ini adalah market strukturnya set. Ini turun-turunnya ini adalah koreksi, ya. Nah, seperti ini dia di sini, kemudian dia ngebreak high yang ini dengan body candle, terus kemudian berpindah higher high-nya di sini, ya. Makanya muncul HH, higher high, indikatornya hidup ya. Kemudian dia koreksi lagi turun, ya, sampai higher high yang di sini, karena high yang ini sudah diambil oleh ini candle ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang lagi koreksi. Nah, ini dia udah ngebreak yang ini. Yang ini. Low yang ini di break oleh candle yang ini. Nah, yang ini. Candle merah ini. Dia ngebreak di sini, makanya struktur barunya muncul lower low. Ya. Nah, seperti ini struktur marketnya saat ini. Jadi dari struktur market saat ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya ini dari uptrend sedang menjadi downtrend. Tapi saat ini dia naik ini karena dia koreksi. Sampai mana batas koreksinya kita bisa tarik dengan ya, sebelum saya ngomongin tarik sampai mana dia bisa koreksi, ini artinya sudah terjadi perubahan tren yang dari awalnya adalah uptrend atau bullish, sekarang sudah menjadi bearish atau downtrend. Dari mana? Semenjak ini low yang ini diambil, di break, ya, oleh candle ini. Kemudian ada retracement dan ini fix. Makanya di sini terjadi lower high karena dia mau naik kembali untuk mengambil higher high ini tidak bisa, dan akhirnya ngebreak lagi lower low yang di sini, jadilah dia lower high. Nah, ini sebenarnya lagi koreksi di saat downtrend. Nah, ini akan semakin kuat downtrend ketika dia bisa ngebreak area ini. Nah, udah fix itu downtrend besar-besaran. Nah, sekarang dia downtrend di skala kecilnya, tapi di saat downtrend ini dia lagi sedang koreksi juga, ya. Koreksi sampai mana batas koreksi wajarnya, kita bisa menggunakan Fibonacci. Nah, dari sini lo yang ini kita tarik turun. Nah, di sini. Nah, biasanya Fibonacci retracement yang bagus itu di angka Fibonacci antara 0,5 sampai 0,6 ini. Makanya saya warin sebagai golden ratio Fibonacci di sini. Dan yang perlu kita lihat di sini adalah ini juga adalah area break-nya di sini. Jadi ini confluence yang bagus. Di sini area breakout plus area Fibonacci, golden Fibonacci rasionya. Nah, ini bisa lihat nih. Candle-nya lagi retracement atau pullback naik. Nah, dan ditambah apa? Ditambah ini ada fair value gap yang cukup besar di time frame 1 jam. Nah, buat saya ini confluence yang sangat bagus. Jadi kita tunggu di sini dia nanti ada engulfing candle, baru saya akan open posisi sell. Oke. Seperti itu terkait dengan market struktur. Nah, tapi market struktur ini akan kembali lagi ke area besarnya, pergerakan besarnya sebagai uptrend ketika dia bisa ngebreak area lower high yang ini. Ya, ngebreak area ini, udah ini akan uptrend, ngikutin tren awal besarnya itu ya. Jadi seperti itu. Oke, ya, itu dari saya. Nah, bisa dilihat
Saat dia ngejemput ini, dia kemudian ada tekanan seller yang cukup tinggi, karena sebenarnya agenda besarnya dia hanya untuk ngejemput area fair value gap ini, ditambah ini ada area retracement yang bagus. Oke, seperti itu ya. Sudah masuk 0,5. Nah, ini saya spekulasi dalam artian tidak menunggu engulfing aja, saya langsung akan open posisi sell. Oke, saya menggunakan X. Nah, ini di Australian JPY di sini ya. Oke, saya di open posisi 0,1 ini. Saya akan open posisi sell atau jual. Nah, udah ya, udah masuk ya. Nah, ini ya, kita pasang SL di area previous market structure-nya di sini. Ini previous high-nya adalah di sini ya. Nah, di sini. Oke. Ya, jadi kalau ini ke break berarti dia akan uptrend kembali. Ya. Tuh, udah. Ini adalah real trading ya. Ini akun saya lihat real ya. Oke, seperti itu. Nanti kita tinggal lihat bagaimana perkembangannya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang market struktur. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya, jika ada mau yang memberikan koreksi, masukan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Happy trading, guys.